Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan yang mengasihi kita, mengarahkan kita dan menuntun kita oleh roh-Nya untuk selalu introspeksi diri, selalu berupaya untuk memeriksakan diri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Mengapa demikian? Karena sekalipun kita sudah dibenarkan oleh Allah, sekalipun kita sudah dijadikan anak-anaknya, kita masih berjuang di dunia ini untuk terus-menerus mematikan dosa. Ada upaya dunia, kuasa gelap, dan kedagingan kita yang dapat membuat kita berdosa kembali. Itu bukan berarti ada perubahan kembali keadaan kita. Tidaklah demikian. Sekalipun memang kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah, karena di dalam Kristus kita dibenarkan, diampuni, dan menjadi anak-anak Allah. Dan pembenaran ini sekali seumur hidup. Kita bersyukur untuk kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Namun perjuangan iman kita untuk sampai kepada akhir hidup kita setelah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, selalu Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran dan menginsafkan kita akan segala hal yang kita lakukan untuk kita semakin hari semakin hidup kudus, berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berdoa kepada Tuhan Allah dengan kesungguhan hati untuk memohon, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Mengapa demikian? Karena Tuhan memang mengendaki setiap orang percaya terus mengerjakan keselamatan, menghidupi kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan mematikan dosa dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Sehingga tidak ada satupun yang kita lakukan yang berkenan, yang tidak berkenan kepada Allah. Kita meminta kepada Tuhan, dengan kita hidup makin kudus, makin suci, makin sesuai kehendak Tuhan, maka timbullah dalam hati kegirangan, sukacita, sorak-sorai, dan kita akhirnya bisa menikmati kesukacitaan yang kekal di dalam Tuhan. Itulah yang perlu terus-menerus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Dan kalau kita sudah menyadari itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jikalau kita sudah insaf, maka kita diutus untuk menginsafkan kembali orang-orang yang berdosa, yang pernah kita lakukan dosa itu
untuk orang-orang lain tidak berbuat dosa lagi dan berbalik kepada Tuhan Allah. Jadi tidak semata-mata supaya kita dapat hidup kudus sendirian, namun Tuhan mengendaki kita juga mengajak begitu banyak orang untuk hidup kudus. Sama seperti dosa mempengaruhi banyak orang dari satu orang, dalam satu keluarga, satu komunitas, satu bangsa, demikian juga kita perlu dan penting berjuang dari hati kita, dari perbuatan kita untuk mempengaruhi banyak orang dan mendorong banyak orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, menghidupi firman, mengalami pertobatan, dan tentunya dibenarkan oleh Tuhan Allah. Itulah tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Memang saat ini kita terus berjuang mematikan dosa, saat yang sama kita juga berjuang untuk memberitakan kabar baik tentang pengampunan dosa kepada banyak orang di seluruh dunia dengan segala macam cara. Ini yang dimaksud dengan tindakan iman yang paradoks. Tindakan iman yang paradoks, satu sisi kita terus-menerus memperbaharui hidup kita supaya kita hidup kudus, tidak berbuat dosa lagi. Di sisi lain kita mendorong diri untuk mengajak banyak orang supaya hidup berbuat yang benar, meninggalkan dosa, dan berbalik kepada Tuhan Allah. Kiranya dengan firman ini, saya, saudara sekalian yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, jadilah orang-orang yang memiliki hidup paradoks di tengah dunia yang menuju kepada kehancuran karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kiranya sungguh kita adalah anak-anak terang, garam bagi dunia yang membawa damai sejahtera melalui jalan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.